Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Masih bersama saya Ardianto Wijaya dan sejumlah narasumber yang malam hari masih bergabung secara fisik maupun secara daring. Saya akan langsung, sebelum saya akan ke Pak Antoni dan juga Prof. Hipnu, dan juga mungkin saya akan ke Bung Didik terlebih dahulu sebelum kita akan melihat bagaimana situasi di ruang sidang Komisi 3 DPR RI. Bung Didik, mungkin bisa menjawab apa yang tadi sudah ditanyakan oleh Mas Kurnia terkait dengan kenapa ini tidak di take over aja oleh DPR sebagai inisiatif dari DPR begitu ketika memang lama progresnya draftnya masih di pemerintah begitu. Dan juga tadi Mas Kurnia menanyakan terkait dengan komitmen dan juga kendala dari penegak hukum, ada usulan terkait menemukan antara tadi KPK, PPATK dan juga pihak penegak hukum lainnya. Silakan Bung Didik. Ya, satu dan hal yang perlu dipahami adalah bahwa meskipun memang kami di DPR ini punya hak legislasi atau membuat undang-undang, tapi harus dipahami juga bahwa pembentuk undang-undang itu bukan hanya DPR sekarang. Setiap undang-undang itu baik itu menjadi inisiatif pemerintah maupun inisiatif DPR, mekanisme dan prosesnya juga harus melibatkan keduanya, baik DPR maupun pemerintah, mulai dari penetapan prolegnas hingga pembahasan dan juga persetujuannya. Jika salah satu tidak sepakat, baik pemerintah maupun DPR, salah satu tidak sepakat, maka undang-undang ini tidak akan bisa terjadi begitu atau tidak bisa dibahas. Artinya adalah kalaupun kemudian misalkan Mas Kurnia menyampaikan kenapa nggak di take over DPR, di take over DPR pun kami kan juga harus mendapat persetujuan dari pemerintah untuk merubah inisiatif itu. Nah, untuk merubah inisiatif itulah yang kemudian nanti jika diambil DPR kemudian kita rapatkan lagi, kita harmonisasi lagi, kan ini panjang lagi. Sekarang sebetulnya adalah substansinya adalah bahwa kita berharap bahwa yang banyak menjalankan undang-undang, yang banyak mengelola keuangan negara secara operasional dan teknis ini adalah pemerintah. Sehingga pemerintah paham betul apa yang menjadi obstacle-obstacle terkait dengan tindak pidana, penyimpangan, dan juga pemberantasan TPPU ini. Karena kita tahu juga bahwa organ-organ kementerian lembaga yang ada di pemerintah ini, ada juga yang spesifik yang kemudian diminta untuk menangani TPPU selain tindak pidana yang lain, kemudian yang dibagi di APH maupun juga penyidik-penyidik di PNS yang lain termasuk di pajak ini gitu. Nah, dalam konteks itulah saya pikir seperti inisiatif pemerintah untuk mengegolkan undang-undang perampasan aset ini sudah tepat karena di situ adalah seperti PPATK ini juga badan yang dibentuk oleh pemerintah yang kemudian memang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi kemungkinan ataupun melakukan pencegahan TPPU. Belum lagi kemudian Komite Koordinasi Nasionalnya TPPU yang memang jelas tegas di situ adalah untuk mencegah dan memberantas TPPU. Nah, harapan kita ketika inisiatif ini diambil pemerintah, disitulah pemerintah bisa mengharmonisasi antar lintas kementerian dan lembaga terkait dengan hadirnya RUU perampasan aset ini. Artinya apa yang ingin saya katakan? Bahwa jikapun ada pandangan yang kemudian ini harus di take over pemerintah, mekanisme sama gitu. Jadi justru saya khawatir ketika mekanisme harus diulang lagi menjadi inisiatif DPR, kita harus melibatkan pemerintah, ini malah lebih lama lagi. Sekarang pemerintah punya effort sumber daya yang lebih besar. Mari kita sama-sama kawal bahwa pemerintah ini betul-betul mempercepat lahirnya draft RUU ini dan juga mempercepat untuk menyerahkan kepada DPR agar bisa segera kita bahas dan kita sahkan bersama gitu. Baik. Mas Jaya. Baik, nanti kita masih akan menunggu apakah nanti di akhir sesi RDP ada komitmen dari Prof. Mahfud untuk bisa menyelesaikan RUU ini karena tadi sudah hampir 1 dekade lebih begitu untuk bisa diselesaikan harusnya menjadi prioritas karena sudah menjadi prolegnas di tahun 2023. Nah, Bung Didik, sambil kita masih menculik Anda begitu dan rapat RDP masih terus berlangsung, kita akan langsung menuju ke ruang sidang di Komisi 3 DPR RI untuk melihat bagaimanakah kondisi terkini di sana. Sebelum saya akan minta tanggapan dari Prof. Hipnu dan juga dan juga Pak Antoni. Kita akan langsung menuju ke ruang sidang Komisi 3 DPR RI berikut ini. Cuman arus uang sih ya di Kementerian Keuangan banyak, mungkin ribuan triliun. Itu aja, Prof. Terima kasih pimpinan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anca,
Terima kasih pimpinan, saya hormati pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Ketua Komite TPPU dengan seluruh jajaran yang ada dalam SK yang hadir pada kesempatan ini. Karena ini SK adalah kita baru melihat ada SK sebuah keorganisasian tidak menyebut personal, tetapi yang disebut adalah lembaga dan badan yang ada. Berarti ini performnya luar biasa. Saya secara pribadi, saya mengulangi lagi kalimat saya dari dulu. Sejak peristiwa lalu, Pak Prof duduk di tempat yang sama, saya mengatakan bahwa Republik ini butuh orang seperti Pak Prof memang. Untuk membuka tabir-tabir gelap yang susah orang lakukan. Saya mau melihat begini, kalau niatnya memang baik kita mau buka ini, tabir gelap ini, sebesar 349 triliun, yang semula disebutkan 300 triliun, namun pemandangan ada yang kurang sedap yang saya saksikan, Pak Prof. Pemandangan yang kurang sedap yang saya saksikan adalah ketika di awal pertemuan hari ini dibuka video tadi, ada dua komentator di dalam, Pak Prof dengan Ibu Sri Mulyani. Pak Prof menyatakan bahwa ada dugaan TPPU terjadi di lingkaran Kemenkeu itu sebesar 35 triliun lebih. Sementara Ibu Sri Mulyani mengatakan yang ada menurut datanya adalah 3,3 triliun. Kalau dua pendapat ini, dan saya lihat di dalamnya SK ini adalah berada dalam satu atap sebenarnya. Bapak sebagai ketua, kemudian Ibu Sri Mulyani juga ada di dalam. Kalau begitu, apakah pernah data-data ini dibuka di dalam lembaga keorganisasian TPPU ini? Kalau pernah, kenapa bisa terjadi perbedaan? Kenapa tidak ribut di dalam dulu, baru ributnya keluar? Tetapi saya memberikan dukungan, saya garis bawahi dulu Pak Prof, bahwa saya memberikan dukungan penuh untuk dibuka ini. Tetapi mohon maaf, saya mau menyatakan bahwa ada harapan kita 1-2 hari kemarin yang kita lewati ini, kita akan membuka dan menunggu bahwa ada benar-benar dibuka sesuatu sehingga menggemparkan orang-orang yang suka bermain-main dengan TPPU. Ternyata apa yang sudah disampaikan oleh salah satu pimpinan KPK yang menyatakan bahwa Pak Mahfud menyerahkan berkas di KPK itu setengah-setengah. Saya baca begitu. Kalau dihubungkan dengan yang disampaikan tadi Pak Prof, baru yang disampaikan 35T, maka ada kurang lebih, ya ada kurang lebih itu kalau dikurangi dari 349T, dikurangi dengan 35T, berarti masih ada 314T triliun ini yang kita tidak ketahui bagaimana rimbanya. Inilah yang kita tunggu sebenarnya pada kesempatan ini, izin Pak Prof, untuk membuka sebenarnya. Kalau memang itu dibutuhkan dan bisa memberikan rasa baik kepada bangsa dan negara. Kita ini berbicara semua untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara yang kita bawa di sini. Kalau memang itu untuk kepentingan Republik ini, kita buka. Tetapi kalau hanya sebatas membuka tabir itu, lalu terjadi keributan, kegaduhan dan sebagainya, apa tidak sebaiknya dibawa ke proses penyidikan langsung? Karena proses penyidikan sebagaimana yang disebutkan itu pada pasal 64 ayat 2 di dalam
Undang-Undang Nomor 8 ini sangat jelas yang dijelaskan di dalam. Jika ada transaksi mencurigakan, bawa ke penyidikan. Itulah pasal 64 itu. Nah, saya sangat berpikir bahwa Pak Prof bisa lakukan. Selanjutnya, pasal 66 menyatakan di dalam undang-undang ini bahwa jika ada transaksi mencurigakan itu, maka boleh PPATK meminta untuk menghentikan sementara transaksi itu. Pertanyaannya adalah, peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 yang dibuka sekarang ini sampai 2023, berarti ada 14 tahun lamanya mengendap ini barang. Kalau begitu, apakah dari tahun 2009 PPATK pernah meminta untuk penghentian sementara sejumlah transaksi yang mencurigakan itu, Pak Prof? Izin. Nah, kalau pernah ada itu, maka bisa kita melihat bahwa ditarik keluar data-datanya ini. Inilah yang kita tunggu sebenarnya. Siapa sih dan bagaimana bentuknya itu yang dikatakan transaksi mencurigakan yang ada. Selanjutnya, terkait boleh atau tidaknya membongkar data-data TPPU di publik. Yang saya sampaikan tadi itu, kita kesampingkanlah, karena saya lihat netizen, saya lihat nih publik melihat begini. Kita mengatakan seperti Partai Dalam pada saat pertemuan sebelumnya menyampaikan bahwa beliau membaca pasal 11 undang-undang ini, di mana dalam pasal 11 menyampaikan bahwa tidak boleh sembarangan ini data-data dibuka. Kalau saya bacakan, sekali lagi saya bacakan. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugas menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini. Saya berada pada posisi yang terakhir. Kecualinya itu, kalau dikecualikan itu memang bisa dibuka supaya terbuka baik-baik ini barang dan selesai. Oke, monggo kita buka, Pak. Tidak ada masalah menurut saya. Kita dukung itu untuk membuka itu. Selanjutnya, bahwa ada tadi yang saya sampaikan, karena di Kemenku ini ada dugaannya 35 dari 349, berarti ada 314 triliun yang belum disampaikan tadi. Bagaimana wujudnya itu? Saya menangkap sedikit Pak Prof. Saya menangkap sedikit tadi penjelasan bahwa ada model, misalnya seseorang ini modusnya kepemilikan saham yang mesti dirinya tetap diatasnamakan anak, diatasnamakan istri, diatasnamakan orang terdekatnya. Apakah ini yang dimaksud di dalam 314 triliun yang belum dibongkar ini? Kalau itu yang dimaksud, Pak Prof, tidak ada masalah. Sekali lagi saya katakan, demi kepentingan bangsa dan negara. Ya, tadi kita masih melihat bagaimana suasana sidang berlangsung di Komisi 3 DPR RI bersama masih membahas terkait dengan RDP yang saat ini masih berlangsung antara Menko Polhukam, Kepala PPATK dan juga bersama dengan Komisi 3 DPR RI. Saya akan ke Bung Didik kembali. Sebelum saya akan minta tanggapan dari Prof. Hipnu dan juga Pak Antoni dan juga Mas Kurnia. Pak Bung Didik masih bergabung bersama kita ya? Baik, Bung Didik, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan tadi rekan Anda, Bung Supriyansa tadi? Harusnya ini membuka tabirnya dengan proses penyidikan lebih lanjut begitu. Apakah Anda juga setuju? Ya, mekanismenya kan memang harus dilalui dulu. Karena bahwa PPATK ini memang diberikan tugas untuk menerima laporan keuangan dan juga kemudian menganalisa terkait dengan transaksi keuangan itu, apakah kemudian itu transaksi biasa ataukah transaksi yang disebut transaksi keuangan yang mencurigakan. Ya, jika dari laporan dari analisa PPATK tersebut kemudian ditemukan ada aliran-aliran yang ditengarai ini
mencurigakan dan ini dianggap sebagai sebuah tindak pidana, maka PPATK akan mengalirkan ke aparat penegak hukum gitu. Nah, namun jika kemudian aliran transaksi mencurigakan tidak ditengarai adanya korupsi atau hanya tindak pidana khusus seperti disidik oleh PNS seperti yang terjadi di Kemenq, misalkan ini tindak pidana perpajakan, kepabeanan, maka PPATK mengalirkan itu ke Kementerian, ke Bea Cukai dan Perpajakan. Nah, nanti setelah hasil analisa LHA ini kemudian diserahkan kepada institusi masing-masing termasuk APH. Nah, inilah kemudian tugas APH, aparat penegak hukum, dan juga penyidik PNS untuk menindaklanjuti. Jika itu ditemukan indikasi pidana, maka lanjut ke dalam proses oplonya, penyidikannya, kemudian proses hukumnya yang lain. Begitu. Nah, namun belum tentu juga semua LHP atau LHA yang diserahkan PPATK ini juga kemudian bisa ditemukan adanya tindak pidana. Bisa saja tindak lanjutnya kemudian misalkan jika melibatkan institusi yang terkait dengan penyimpangan kewenangan, abuse of power, maka penindakannya bisa dilakukan secara disipliner ataupun sanksi yang lain yang diterapkan di institusinya seperti yang terjadi di beberapa kasus di Ditjen Pajak maupun Bea Cukai ini. Gitu. Baik. Bung Didik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf kami culik sebentar begitu untuk bisa bergabung bersama dengan narasumber lain. Silakan untuk dilanjutkan untuk RDP-nya. Salam untuk rekan-rekan, tetap semangat. Begitu kita tunggu untuk pembahasan dari rancangan undang-undang yang menjadi prioritas Prolegnas 2023 mendatang. Terima kasih Bung Didik sudah bergabung bersama kami, Bung. Sama-sama. Sama-sama Mas Jaya. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu. Saya akan langsung minta tanggapan dari Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, tadi kita sudah simak bersama begitu rekan dari Bung Didik mengatakan, Bung Supriyansa tadi bahwasanya kalau ini dibuka setengah-setengah, ini kan tidak terlalu menggemparkan begitu. Artinya apakah ini untuk membuka tabir dengan proses penyidikan, tapi kan kalau berbicara terkait dengan buka-bukaan data ini kan tidak sembarangan karena juga diatur di Undang-Undang TPPU begitu ya Prof. Hipnu ya. Ya, ini Mas. Jadi sekarang ini bagian dari ujian politik hukum negara tentang optimalisasi undang-undang TPPU. Ini yang harus dilakukan. Jadi undang-undang TPPU hanya jangan sebagai bacaan, sebagai respon atas tekanan dunia luar terhadap suburnya TPPU Indonesia, tapi adalah sebagai batu uji bahwa Indonesia komitmen terhadap pemberantasan TPPU. Dengan demikian, sebagai politik hukum negara dalam pemberantasan TPPU, dari kasus ini Mas, sebagai pijakan awal. Nah, ini kan sudah jelas. Lain kalau ditemukan oleh teman-teman APH di daerah, ini sumbernya adalah PPATK, tinggal yang sekarang bagaimana penegak hukum mendesak mana yang terkualifikasi dengan TPPU yang sudah dikuat tadi, kan ada beberapa triliun kan, itu dilanjuti. Itulah jawaban dari negara terhadap respon temuan PPATK sebagai lembaga resmi bahwa sebagai dia adalah intel terhadap keuangan negara. Oleh karena itu akan terjawab. Jadi kita tidak usah terkait dengan yang lain-lain dulu, terkait buka yang ada dulu aja. Nah itulah dilakukan suatu penyelidikan, buktinya cukup, sumbernya cukup. Sekarang pertanyaannya mampu tidak dan mau tidak terhadap hasil yang temuan oleh PPATK. Itu yang saya kira jarak dekatnya. Jadi program ini saya kira Mas Jaya ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek untuk menjawab kegaduhan ini dilakukan suatu tindakan TPPU. Selesai itu saya kira. Baik. Mas Kurnia setuju ya apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Hipnu. Ada jangka pendek, ada jangka panjang yang juga harus terus kita kawal bersama. Ya, tentu saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Hipnu tadi ya. Proses ke depan yang paling cepat adalah bagaimana supervisi dari semua pihak termasuk DPR RI, wabil khusus Komisi Hukum DPR yang punya kewenangan untuk menanyakan bagaimana progres perkembangan LHA maupun LHP PPATK kepada 3 instansi penegak hukum di luar dari penyelesaian yang ada di berbagai instansi negara yang dimana juga diberikan kewenangan menjadi penyidik predikat crime
tindak pidana pencucian uang. Di luar itu tentu kita berharap forum RDP atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam atau Ketua Komite Nasional Pemberantasan dan Pencegahan TPPU bersama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan tidak hanya kegiatan seremonial belaka, tidak hanya perdebatan yang riuh rendah di publik saja tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Kita berharap kesimpulan rapat malam ini harus ditindaklanjuti oleh berbagai pihak, termasuk Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan maupun Pak Mahfud sebagai Ketua Komite TPPU. Kedepan memang yang harus diperhatikan tidak hanya oleh DPR, tapi bahkan oleh Presiden adalah bagaimana sebenarnya koordinasi di internal tim koordinasi pencucian uang tersebut. Bagaimana peran Pak Mahfud selama ini, apakah sudah baik atau perlu ada yang diperbaiki mengingat rendahnya tindak pidana pencucian uang yang diusut oleh aparat penegak hukum, sembari kita tetap mendorong ada regulasi-regulasi yang memperkuat pemberantasan korupsi, bukan hanya gimmick politik. Sebab kita melihat selama ini kalau dekat pemilu, semua surga janji yang disampaikan oleh politisi mengundangkan perampasan aset, transaksi uang kartal, tapi itu sebatas narasi pemanis saja, tidak ada realisasinya. Kenapa kami berani mengatakan itu? Tentu kita berefleksi kepada setidak-tidaknya 8 tahun terakhir tidak ada political will baik dari pemerintah dan DPR mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan menghasilkan regulasi yang baik, regulasi yang mendukung, regulasi yang kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Demikian. Baik, saya langsung ke Pak Antoni. Pak Antoni, tadi Mas Kurnia mengatakan ini tidak ada koordinasi antara internal dari Komite Nasional hingga pada akhirnya tadi membedakan tadi yang sudah sempat disinggung oleh Bung Supriyansa tadi ketika kita menyimak jalannya RDP begitu 3,5T, 3,3, Bu Sri Mulyani mengatakan 3,3. Artinya perbedaan ini sebetulnya apa yang terjadi di Kementerian Keuangan sehingga pada akhirnya ini 3,3 begitu? Saya lihatnya bahwa ini tidak ada perbedaan sekali lagi ya. Cuman cara presentasinya saja bahwa 3,3 itu hanya melihat dari pegawai Kementerian Keuangan tapi tidak dengan proksi-proksinya. Kalau itu dikaitkan dengan proksinya maka itu akan menjadi 35. Itu seperti yang diuraikan oleh Pak Mahfud. Nah, di sini adalah ada kecenderungan bahwa memang ini defensif dari Kementerian Keuangan untuk melihat bahwa supaya ini nggak besar loh, karena ini kan kementerian yang sangat strategis sekali gitu ya. Dan kalau kita lihat 349 ini adalah akumulasi pembiaran atau terbiarkan selama 14 tahun tadi. Nah, kalau ini sebetulnya dapat ditindak, maka sebetulnya tidak terjadi sampai yang sekarang ini. Nah, jadi di sini kita lihat juga bahwa data-data yang diberikan kepada Kementerian Keuangan sepertinya tidak optimal dan tidak pernah bisa mengungkapkan tindak pidana asalnya. Nah, sehingga terjadilah akumulasi ini. Oleh karena itu, momentum ini adalah harus ada penegakan hukum yang benar-benar yang harus diusut sampai setuntas-tuntasnya di samping yang tadi tentu saja pansus dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saya harus tekankan bahwa ini penegakan hukum yang kita harus tegakkan sehingga ada yang bersalah itu bisa tertangkap, ya, bisa menjadi tersangka dan bisa dihukum. Begini, saya melihat TPPU ini memang bukan belum menjadi dari korupsi gitu, tapi bisa juga dari korupsi. Ya, seperti kalau kita lihat dari beberapa pegawai pajak dari Gayus Tambunan dan kemudian Angin Prayitno itu ternyata hartanya jauh lebih besar. Dan dari mana dia? Dia kan bukannya narkoba, bukannya yang lain-lainnya gitu, ilegal itu. Nah, itu patut dicurigai itu dari korupsi, dari bermain dengan wajib pajak. Nah, kalau kita lihat ini bisa dituntaskan supaya tidak ada lagi oknum-oknum di Direktorat Jenderal Pajak, pemeriksa dan sebagainya bermain dengan wajib pajak, itu kita bisa mengharapkan penerimaan negara itu akan bisa meningkat cukup signifikan. Bayangkan
kenaikan rasio pajak 1% itu membuat pendapatan negara naik 200 triliun. Nah, kalau itu baru 1%. Itu 1% gitu. 1% Iya. 200 triliun. Jangan lupa kalau korupsi itu di pajak itu, saya kasih contoh mengenai kewajiban pajak dari Bang Penin. Ya. Dia harus bayar 900 miliar kurang lebih, tapi dia deal dengan orang pajak, dia bayar 300 miliar. Dan 600 miliarnya itu adalah dibagi hanya 37 miliar komitmennya kepada pajak. Jadi artinya ada 500 miliar lebih dinikmati oleh wajib pajak. Nah, jadi kalau kita lihat ini sekitar 10% ini, 10 kali lipat ini ada di wajib pajak. Yeah. Nah, kalau ini kita berantas yang tadi, itu sangat mungkin sekali kita bisa naik 1-2%. Jadi bisa 200 triliun sampai 400 triliun setiap tahun. Kita bisa itu. Karena kita lihat bahwa pelaporan dari pajak ini akan mengikuti, kalau dia bayarnya sekarang sedikit, dia akan mengikuti sedikit terus gitu. Nah, ini yang harus diberantas dan untuk meningkatkan penerimaan negara sehingga kebijakan fiskal pemerintah bisa digunakan untuk memberantas kemiskinan. Angka kemiskinan Indonesia ini sangat tinggi sekali. Menurut Bank Dunia itu ada 160,7 juta yang berpendapatan di bawah 1,1 juta rupiah pada tahun 2021. Baik, tapi kan upaya bersih-bersih di Kemenku ini tidak mudah begitu ya, Pak Antoni ya? Artinya butuh komitmen yang kuat begitu? Ya, sebetulnya kalau kita lihat bahwa kalau komitmen angkanya di sini sudah ada laporan dari PPATK, sebetulnya ya itu tidak terlalu sulit lagi karena setengah dari pekerjaan itu sudah ada gitu. Data sudah tersedia gitu. Baik. Tinggal ada penyidikan dan lalu ya diselidiki dan disidik gitu. Baik, kita akan langsung kembali menuju ke gedung DPR RI bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Bang Misbakun yang sudah bergabung bersama kami. Bang Misbakun, selamat malam, salam sehat Bang, dengan Jaya di studio. Baik, sepertinya kita masih belum mendengar audio dari Bang Misbakun. Bang Misbakun, selamat malam, bisa mendengar suara kami di studio? Ya, sepertinya audionya masih belum on untuk audio di gedung DPR RI. Kita masih menantikan tersambung dengan Bang Misbakun yang saat ini juga kita culik sementara begitu untuk bisa bergabung bersama kami di Fokus Terkini TVRI di tengah sidang atau RDP yang saat ini masih berlangsung bersama dengan Menko Polhukam dan juga Kepala PPATK. Kita akan mencoba menghubungi, tapi kita masih berbincang bersama Pak Antoni. Pak Antoni, kembali lagi sebelum kita akan kembali ke gedung DPR RI. Coba kita akan sapa terlebih dahulu. Bang Misbakun, selamat malam. Selamat malam. Baik, Bang Misbakun, ini kan masih berlangsung RDP bersama dengan Menko Polhukam dan juga Kepala PPATK. Kami tadi juga sempat menyiarkan Anda begitu pada saat Anda juga menyuarakan apa yang mungkin Anda menjadi perhatian di tengah RDP saat ini masih terus berlangsung. Apa yang menjadi catatan Anda ketika RDP ini digelar, Bang Misbakun? Gini. Kebetulan saya ini mempunyai tugas yang ganda. Hari ini saya oleh pimpinan fraksi ditugaskan untuk sementara berada di Komisi 3 dalam rangka rapat tersebut. Ini tentu untuk memposisikan, mendapatkan kejelasan masyarakat tentang data yang pernah disampaikan oleh Menko Polhukam selaku Ketua Komite Nasional TPPU. Di sana ada data 349 triliun, sebelumnya 300 triliun, yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Yang berkaitan dengan di Kementerian Keuangan. Itu clear disampaikan. Dan hari Senin kemarin, saya sebagai anggota Komisi 11, rapat dengan Menteri Keuangan menjelaskan mengenai data-data yang berkaitan dengan 249 tersebut. Beliau menjelaskan dengan sangat jelas 300 surat itu bunyinya seperti apa, kepada APH berapa, kepada Kementerian Keuangan, dan kemudian untuk urusan yang lain. Nah, di sana Menteri Keuangan menyatakan bahwa yang dari data tersebut yang berkaitan dengan data
pegawai Kemenq itu hanya 3,3 triliun, isinya adalah rekening debit kredit sejak tahun 2009 sampai 2023, sekitar 15 tahun, mulai dari penghasilan, transaksi keluarga, kemudian yang lain lah, urusan untuk jual beli dan sebagainya. Dan dinyatakan clear di sana. Kemudian yang luar biasa, PPATK tadi penjelasannya mengatakan bahwa masih dalam keyakinan bahwa yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan secara langsung itu ada 35 triliun, bukan 3,3 triliun. Bahkan tadi Kepala PPATK Pak Ivan memberikan sebuah asumsi bahwa ada transaksi menggunakan pola perusahaan cangkang tadi ya, di mana ada keterlibatan istri, istri, anak, kolega, proksi, famili dan sebagainya, bahwa itu yang tidak didalami oleh Menteri Keuangan. Bahkan Pak Mahfud mengatakan bahwa Menteri Keuangan dihalang-halangi untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya oleh anak buahnya. Nah, ini kan adalah sebuah fakta baru yang kita dapatkan pada hari ini. Kemudian yang paling serius adalah Pak Mahfud mengatakan apa yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan saat rapat dengan Komisi 11 itu tidak berdasarkan fakta. Lah, terus kalau itu disampaikan tidak berdasarkan fakta, jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Komisi 11? Ya, kalau itu tidak berdasarkan fakta, dan hari ini apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kembali dibantah oleh Kepala PPATK dan oleh Pak Mahfud. Bahkan Pak Mahfud sepertinya masih menahan beberapa hal yang terkait tentang informasi, termasuk tadi disebutkan oleh Kepala PPATK pola transaksi di pedagang emas yang importir emas terkait dengan transaksi keuangannya. Polanya berubah dari 180 triliun, kemudian merubah pola perusahaan, nama perusahaan karena pernah diperiksa oleh PPATK, dan kemudian menjadi 189 triliun. Itu. Lah, ini kan perlu didalami. Ini perlu didalami karena menyangkut hal yang sangat fundamental dan sangat serius tentang transaksi keuangan. Saya sadar sepenuhnya bahwa informasi PPATK itu adalah transaksi debit kredit, kemudian dijumlahkan. Tapi kalau informasinya yang seperti ini kemudian melibatkan ada perusahaan, melibatkan kemudian ekspor impor, dan kemudian tidak dilaksanakan prosedur hukum, dulu prosesnya tidak jalan, maka ini kan juga harus menjadi perhatian publik. Nah, publik harus tahu ada apa, kenapa kemudian prosesnya tidak berjalan semestinya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita bersama. Saya yakin apa yang disampaikan malam ini mengungkap sebagian, tapi memberikan pertanyaan baru yang lebih besar. Tetapi hak-hak masyarakat, tentunya kami di DPR dalam rangka melakukan tugas pengawasan juga ingin tahu bagaimana proses ini bisa berjalan di Komite Nasional Tindak Pidana TPPU. Ya kan? Ketuanya Menko Polhukam, sekretarisnya adalah Kepala PPATK dengan anggota-anggota Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri dan sebagainya, itu kemudian tidak berada dalam satu koridor sikap yang sama. Itu. Ketuanya, sekretarisnya dalam satu kubu, anggotanya Menteri Keuangan berbeda pandangannya terhadap hasil analisisnya. Lah, inilah kalau menurut saya perlu dilakukan upaya yang lebih lanjut, rapat-rapat untuk mendengarkan informasi dan kemudian jawaban-jawaban dari pemerintah terhadap banyaknya begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Oke, Bang Misbakun, nanti kita akan lihat rapat-rapat lanjutan begitu bersama, entah nanti akan dipertemukan antara Menko Polhukam, Menkyu, PPATK begitu. Kita akan lihat seperti apa koordinasi, jangan sampai ada miskoordinasi begitu antara anggota dari Komite Nasional ini. Bang Misbakun, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Bang Misbakun. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih, Bang. Ya, terima kasih juga Pak Antoni sudah berbincang bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Salam sehat selalu, Pak.
Terima kasih. Dan saudara, kita masih akan kawal terus bagaimanakah hasil dari RDP antara Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Kepala PPATK bersama dengan Komisi 3 yang saat ini masih terus berlangsung. Akhir kata, saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Antoni.